Kenapa kamu bisa kecanduan PEMO? Kenapa kamu belum bisa berhenti dari kecanduan PEMO? Mulai sekarang salahkan dirimu sendiri. Oke? Kenapa aku mengatakan mulai sekarang salahkan dirimu sendiri? Karena banyak sekali yang kulihat orang-orang itu menyalahkan hal-hal di luar kendali mereka. Orang-orang itu menyalahkan contoh paling sederhana lah. Aku berikan langsung case lah ya. Jadi, aku tuh ikut sebuah grup WhatsApp NoFap lah ya. Oke, grup WhatsApp NoFap. Isinya ada beberapa orang. Dan mereka sedang asik ngobrol, sedang asik chat lah, biasalah gitu kan. Saling menyemangati. Terus tiba-tiba ada seorang yang mengirimi sebuah stiker, nggak tahu sengaja atau nggak sengaja, tapi apapun itu, stikernya itu memang mengarah ke arah seksual lah ya, ke nudity atau hal-hal yang seperti itu. Kemudian orang yang mengirim stiker tadi langsung dibully, langsung dirujak habis-habisan. Ya intinya gini lah, "Bro, hargai kami lah yang sedang berjuang untuk keluar dari kecanduan PMO. Bro, jangan ngirim yang kayak gitu. Ini adalah grup untuk berjuang bersama," gitu ya. Ya itu terdengar normal. Itu terdengar normal sampai coba kamu pikir, kenapa kadar keimanan kamu setipis itu? Kenapa kamu selalu menyalahkan orang lain? Jikalau stiker tadi membuatmu relapse, itu semua salahmu, oke? Itu semua salahmu. Kalau misalnya orang tadi itu ngirim stiker yang sensual kayak gitu, ketika kamu memutuskan untuk relapse gara-gara itu bukan salah teman bejatmu itu. Itu bukan salah dia. Itu salahmu. Kenapa kamu memutuskan untuk relapse? Padahal kamu punya pilihan untuk menghapus stiker itu, alih-alih menyalahkan orang itu. Dan ini yang pengen ku jelaskan juga ya. Ketika kamu kecanduan PEMO, itu bukan salah industri porn, oke? Bukan salah internet, bukan salah medsos. Aku dulu adalah orang yang pernah ada di fase ini, selalu menyalahkan industri porn. Oh, kenapa sih harus ada porn? Kenapa sih harus ada media sosial, kenapa sih harus ada influencer kreator yang joget-joget seperti itu, bikin aku relapse saja. Tapi coba kamu pikir, mau kamu kecanduan PMO atau enggak, industri porn, industri internet, media sosial itu tetap ada. Mau kamu sembuh, mau kamu tetap terus kayak gitu, tetap ada industri porn. Jadi kayak menyalahkan sesuatu yang memang ibaratnya tetap berjalan meskipun kamu ada, eksistensi kamu itu tidak mempengaruhi industri itu. Sehingga capek-capek aja menyalahkan kayak gini. Dan percayalah, setelah kamu menyadari bahwa semua itu salahmu, ketika kamu menjadi seorang pria yang menanggung semua tanggung jawab atas progresmu, atas kesalahanmu, atas kecanduanmu, disitulah kamu melihat sebuah perkembangan. Alih-alih kamu selalu menyalahkan industri porn, salah internet, salah teman bejatmu, salah semua orang, aku jadi relapse. Di situ kamu akan stuck, di situ kamu nggak akan kemana-mana. Percayalah, kamu tidak akan bisa menghilangkan semua godaan yang ada di dunia ini, oke? Kamu tidak akan bisa menghilangkan semua godaan yang ada di dunia ini. Karena jujur aja, kayak industri porn itu dari dulu sudah ada. Sejak sebelum internet, orang itu udah nonton porn melalui dengan Betamax. Kalau kamu mungkin generasi 2000-an atau kamu Gen Alpha, Gen Z, dulu bapak-bapak kamu atau nenek kamu, kakek kamu, mereka tuh nonton porn itu dengan Betamax. Terus kemudian dengan CD. Aku ngalamin juga pakai CD. Beli CD-CD bajakan yang isinya seperti itu, harganya murah. Aku ngalamin hal kayak gitu. Dan itu akan selalu ada industri porn itu. Dan justru dengan adanya internet, itu semakin parah. Jadi, kamu nggak akan bisa menghilangkan itu. Kamu nggak akan bisa hidup tanpa internet. Ya bisa. Kamu bisa hidup tanpa internet, tapi ada sebuah konsekuensi di mana ya kamu menanggalkan semuanya. Kamu hidup off grid lah ibaratnya. Aku nggak akan membahas itu ya. Tapi fakta bahwa kamu nonton video ini membuktikan bahwa ya kamu masih ketergantungan dengan internet. Kamu menggunakan internet. Kamu berusaha memecahkan masalahmu melalui internet. Jadi, kamu tidak akan bisa melawan industri yang besar ini. Kamu mau memerangi hal kayak apapun, nggak bisa. Dan kembali lagi yang aku bilang tadi, momen kesadaran bahwa
industri itu akan tetap ada, orang-orang yang selalu menggodamu itu akan selalu ada. Itulah di mana kamu mulai melihat sebuah perkembangan. Semakin kamu menyalahkan orang lain atas relapse-mu, semakin kamu selalu stuck dalam progres, seperti yang kubilang tadi. Aku akan berikan ceritaku ya secara simpel. Dulu aku adalah orang yang selalu menyalahkan, karena trigger terbesarku adalah media sosial. Aku selalu relapse gara-gara medsos, oke? Ini relapse ya. Aku relapse gara-gara medsos, oke? Kemudian aku blokir medsos di HP-ku. Aku uninstall Facebook, aku uninstall TikTok, aku uninstall Instagram. Ternyata beberapa hari kemudian ada WhatsApp dari temanku yang mengirimi cewek, foto cewek di situ. Cewek yang memang bisa dibilang dulu itu cewek temen-temenku kuliah yang dulu memang aku suka. Dan ya, aku jujur aja, orang ini dulu sempat jadi bahan bahan apa, bahan imajinasiku. Sehingga tadinya yang ini udah aku blokir, kemudian diingatkan lagi pada ini. Dan ini udah dapat berapa hari dulu, nggak sampai seminggu. Gara-gara melihat foto ini, foto cewek ini, akhirnya relapse lagi. Oke, setiap kali aku mendapatkan kiriman WhatsApp dari temanku, akan langsung aku hapus. Oke, aku hapus. Kemudian setelah itu ada lagi dapat kiriman dari orang lain lagi. Akhirnya aku berkesimpulan bahwa yang salah itu bukan orang lain, yang salah itu bukan medsos, yang salah itu bukan temenku, yang salah itu aku sendiri. Aku yang nggak bisa punya kontrol. Kenapa aku relapse hanya gara-gara foto? Kenapa aku relapse hanya gara-gara medsos? Dan kamu harus mulai berpikir seperti itu juga. Karena semua itu tanggung jawabmu. Sama ibaratnya gini lah. Kalau misalnya gini, aku berikan sebuah, bentar, tambahkan lagi ya. Aku berikan sebuah tambahan di sini. Wait. Hmm, nggak jadi. Nggak bisa. Oh, ini nih bisa. Oke. Aku akan menambahkan sebuah ilustrasi atau analogi lah. Orang yang berpuasa, kalau kamu memang niat berpuasa, mau di depan kamu itu ada makanan, orang yang minum, orang makan, orang bahkan berzina pun katakanlah seperti itu. Kalau emang imanmu kuat, kamu tidak akan menyalahkan mereka. Oke, kalau emang imanmu kuat loh. Tapi kalau kamu adalah oknum-oknum, ormas-ormas yang kamu tahu lah itu, kamu akan merazia ini semua. Dan kamu punya dan itu menandakan bahwa iman kamu tipis. Oke, dan kamu kan nggak mau jadi oknum-oknum ormas tadi. Karena kamu yakin iman kamu kuat. Sama halnya dengan gini deh. Kalau hubungannya dengan apa? Hal-hal yang berbau sensual, kamu di Indonesia, apalagi di Jawa lah ya. Mungkin kamu nggak akan melihat orang-orang di pantai, bukan di pantai ya, orang-orang di jalan lah pakai baju seksi itu loh. Oke, ya katakanlah di pantai lah kayak seperti itu. Kamu main ke pantai, kalau di Jawa mungkin nggak ada yang pakai baju seksi. Tapi katakanlah kalau misal kamu ke Bali, di situ kamu banyak bule pakai baju seksi. Apakah kamu akan menyalahkan bule-bule ini? Apakah kamu berani? Dan kalau kamu tegur satu, aku yakin jumlahnya akan selalu bertambah. Kamu melakukan sesuatu yang percuma di sini. Dan kamu harus berpikir bahwa, ya aku nggak mau ke Bali kok. Menurutku, kalau kamu berpikir seperti itu berarti kamu hanya berpikir secara sempit. Ya barangkali kamu ada kesempatan ke Bali, kamu kesempatan ke luar negeri, di mana di luar negeri juga kalau musim panas pakaiannya mungkin lebih seksi-seksi juga. Nah kalau kamu selalu menyalahkan orang lain, ya kamu nggak akan bisa kemana-mana juga. Akhirnya kamu puas di dalam kamar kamu aja gitu. Kamu puas di dalam kamar, di situ kamu menyalahkan orang-orang yang ada di WhatsApp, kenapa selalu mengirimi video-video kayak gitu, kenapa selalu mengirim stiker-stiker seperti itu yang nggak ada habisnya gitu loh.
Makanya di sini kamu harus punya sebuah prinsip dikotomi kontrol. Ini adalah prinsip stoikisme. Ini ada prinsip stoikisme yang harus kamu miliki. Apa itu dikotomi kontrol? Dikotomi kontrol adalah ketika kamu berfokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, alih-alih kamu berfokus pada porn, pada medsos yang ini tuh nggak bisa kamu kontrol. Algoritma media sosial itu nggak bisa kamu kontrol. Terus orang lain WA katakanlah seperti itu. Ini adalah hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol nih, porn ya, PRN aja gitu ya. Ini hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Ini akan selalu ada datang pada hidupmu gitu loh. Kamu nggak bisa stop. Apalagi kalau misalnya kerjaan kamu di bagian medsos, ya peluang kamu untuk melihat konten-konten yang sensual selalu akan ada gitu loh. Nah, jangan pernah pikirin ini, kan ini sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Ini di luar kendali kamu. Kamu mikirin ini stres. Kamu pengen industri porn itu hancur, hilang, kamu hanya stres. Kamu akan stres. Lawan kamu adalah kapitalisme yang besar. Nggak ada gunanya juga. Yang bisa kamu kontrol di sini adalah diri kamu, iman kamu, pikiran kamu, pandangan kamu. Bagaimana ketika kamu ngerasa sange, kamu bisa mengalihkan itu. Terus apa lagi? Habit kamu, tidur kamu, terus jam si screen time kamu. Banyak yang bisa kamu kontrol di sini. Dan ini bisa kamu kontrol, ini dengan sangat mudah bisa kamu kontrol. Alih-alih kamu berfokus pada hal kayak gini yang nggak bisa kamu kontrol. Sehingga sebenarnya ketika kamu kecanduan PMO, semua itu adalah salahmu. Kenapa kamu nggak bisa ngontrol hal-hal yang seharusnya bisa kamu kontrol ini? Semua itu salahmu kembali lagi. Yang ku bilang. Sulit berhenti PMO itu karena salahmu sendiri. Salahkan dirimu sendiri kenapa kamu nggak bisa ngontrol hal-hal yang seperti ku bilang tadi, screen time kamu, fokus kamu, pandangan kamu, terus habit pengganti kamu. Kenapa kamu nggak berfokus ke sini? Alih-alih kamu berfokus pada orang-orang yang bikin kamu relapse. Ini nggak bisa kamu kontrol sama sekali, ya. Jadi sekali lagi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan industri porn, jangan salahkan medsos. Karena kamu meninggalkan dunia ini, industri itu akan selalu ada. Jadi kita fokus aja pada orang yang bisa kita bantu, kita fokus aja pada apa yang membuatmu tuh bisa mengendalikan. Ketika kamu melihat kayak gini, kamu tahu, "Oh, aku harus ngapain." Ketika kamu melihat medsos yang isinya sensual, "Oh, aku harus mulai mengalihkan pandangan. Oh, aku harus mulai mengatur urge-nya, mengatur energi seksual kamu agar nggak keturut di situ, agar nggak dimauin ke aktivitas PMO." Oke? Ya itu saja yang pengen kusampaikan di video kali ini. Dan memiliki kontrol diri yang kuat akan jauh lebih berguna daripada selalu menghindari godaan dunia modern. Ya, seperti yang kubilang tadi. Ini dirimu dan ini dunia modern. Dunia ya sekarang serba cepat. Kamu bisa mencari informasi dengan cepat dan saking cepatnya kadang ada hal-hal berbau sensual yang menyelip juga. Kadang kamu pengen lihat YouTube kemudian kamu lihat thumbnail nggak sengaja. Dan itu kamu nggak bisa nyalahkan YouTube, kamu nggak bisa nyalahkan algoritma. Yang bisa kamu salahkan kenapa setelah kamu melihat itu, kamu nggak alihkan ke hal lain atau kamu nggak tutup aja YouTube-nya, kamu refresh. Kontrol diri yang kuat tuh jauh lebih berguna. Karena ya kita nggak akan bisa melawan dunia modern. Dunia modern tuh semakin cepat, semakin maju, semakin canggih. Oke? Ya itu aja yang pengen aku sampaikan. Terima kasih udah nonton video sampai jauh ini dan aku punya undangan private coaching untuk dirimu yang merasa adalah seorang pria produktif tapi gara-gara kecanduan ini kamu jadi nggak memiliki waktu, kamu jadi merasa nggak produktif sama sekali dan kalau kamu ingin menjadi seorang content creator, aku mengundangmu dalam sebuah private coaching dan undangan ini tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Goals-nya bukan hanya berhenti dari kecanduan PMO, tapi goals-nya adalah membuat identitas baru kamu sebagai seorang yang
produktif, sebagai seorang yang berani ngomong depan kamera, berani membicarakan ide-ide yang ada di dalam kepalamu. Kalau kamu ingin, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.